Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kutukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Semua orang terdiam usai mendengar luapan amarah dari mulut dia. Nafas dia terlihat naik turun usai menghadapi genderuwo yang baru saja melarikan diri dari rumah itu. Beberapa saat setelahnya, Deden dan Fikri baru menyadari di mana letak dia tengah berada saat itu. "Dia, Dek, ayo turun. Turun pelan-pelan dari sana," bujuk Deden. "Non, pelan-pelan saja turunnya, jangan buru-buru, karena takutnya non dia jatuh," tambah Fikri ikut membujuk seperti yang Deden lakukan. Dia kini mengarahkan tatapannya ke arah halaman, lalu menyadari bahwa semua orang tengah menatapnya dengan penuh ketakutan. Ia kemudian berbalik dan melompat dari pembatas balkon yang dipijaknya. Kelakuannya itu sukses membuat semua orang hampir terkena serangan jantung. Dia pun kembali bersandar pada pembatas balkon di lantai 2 tersebut, sambil menatap ke arah Deden dan Fikri. "Kalian berdua kenapa? Aku ini bukan anak kucing yang harus dituntun untuk turun pelan-pelan. Aku sudah dewasa dan tahu sampai di mana kemampuanku ketika melakukan sesuatu. Jangan terlalu sering cemas seperti itulah, Mas. Nanti Mas Deden dan Mas Fikri bisa terkena serangan jantung ringan kalau terlalu sering cemas," sara Dian. Fikri dan Deden kini hanya bisa ternganga ketika mendapat ceramah dari dia. Dia kini berbalik dan akan kembali masuk ke dalam rumah. Namun langkahnya terhenti saat sadar kalau tadi dirinya melompat keluar jendela dan memecahkan kacanya akibat mengejar genderuwo. Ia pun segera melompat melongok ke halaman dan menatap ke arah Eman yang masih menatap balkon atas bersama Laila, Rusdi, dan Yunita. "Pak Lek, kaca jendelanya pecah," adu Dian sambil menunjukkan ekspresi bersalah sekaligus takut di wajahnya. "Iya non, tidak apa-apa. Sebentar akan Pak Lek ganti kacanya dengan kaca baru," saut Eman berusaha menenangkan dia. "Hati-hati saat masuk kembali ke dalam non, pelan-pelan saja agar kaki non dia tidak terkena pecahan beling," ujar Laila yang kemudian segera masuk kembali ke dalam rumah. Dia mengangguk patuh lalu segera kembali masuk ke dalam rumah melalui jendela yang ia lewati tadi. Deden dan Fikri masih terdiam di tempatnya, meski kini dia sudah tidak berada di balkon lantai 2. "Katanya dia bukan anak kucing," ujar Fikri. "Tapi kok dia memasang ekspresi seperti anak kucing saat berbuat salah," lanjut Deden. Kedua pria tersebut segera beranjak menuju ke teras rumah itu. Eman kini tengah mengobrol dengan Rusdi dan Yunita. Kemungkinan Eman tengah menceritakan soal dia seperti yang Fikri lakukan tadi saat bicara dengan Deden. Dia keluar dari rumah dan tersenyum begitu manis seperti biasanya. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajah seperti yang tadi mereka lihat. Ketika wanita itu sedang menghadapi genderuwo. "Mas, aku mau jalan-jalan," pinta dia kepada Fikri. "Mau jalan-jalan kemana? Ini masih tengah hari bolong non, panas," ujar Fikri. "Justru karena cuaca panas, makanya aku ajak Mas untuk temani aku jalan-jalan. Kalau hujan, mana mungkin aku mau ajak Mas Fikri jalan-jalan. Yang ada aku akan dimarahi sama bule dan Pak Lek karena mengajak Mas Fikri jalan-jalan sambil hujan-hujanan," balas dia. Yang tidak mau keinginannya terpatahkan oleh penolakan dari mulut Fikri.
Deden berusaha menahan tawa sekuat mungkin. Fikri belum pernah kalah debat dengan siapapun selama ini. Tapi tampaknya kali ini Fikri jelas tidak akan bisa memberikan perlawanan terhadap balasan baru saja yang dia berikan. Pria itu tampaknya tidak punya ide untuk menolak permintaan dia. "Ya sudah, Non. Non dia mau jalan-jalan kemana?" tanya Fikri. "Ke warung makannya Pak Tarjo, Mas," jawab dia penuh semangat. "Loh, kan Non dia baru saja selesai makan. Kok sekarang sudah mau makan lagi?" heran Fikri. "Ya Allah Mas Fikri, Pak Tarjo buka warung makan tapi tidak menjual makanan loh Mas. Pak Tarjo juga jual minuman di sana. Aku mau beli jus alpukat." Lengkap sudah semua syarat tidak bisa menolak yang harus dihadapi oleh Fikri. Deden kini benar-benar tertawa ketika melihat wajah nelangsa Fikri yang baru saja pertama kali ia lihat. "Aku nggak pernah kalah debat. Non Dias jelas salah satu orang yang seharusnya aku ajak berdebat," keluh Fikri dengan suara pelan. Sabar saja. Bukankah sejak kecil dia sudah begitu?" tanggap Deden. Mereka bertiga berjalan bersama menuju warung Pak Tarjo yang begitu terkenal sejak dulu di desa Benowo. Deden memilih ikut bersama Fikri dan dia. Ia ingin bicara lebih banyak dengan dia karena sejak tadi ia belum sempat bicara banyak dengan wanita itu. Seseorang muncul dari sebuah gang dan langsung menghentikan langkah mereka bertiga. Deden dan Fikri jelas sudah terbiasa dihentikan seperti itu di tengah jalan. Namun lain halnya dengan dia yang terlihat cukup kaget karena diberhentikan mendadak. "Hei, kalian mau kemana?" tanya Zainal. "Mau ke warung makannya Pak Tarjo," jawab Fikri. "Terus, ini siapa? Kok dia pergi bersama kalian berdua?" Zainal mulai mengamati dia dengan seksama. "Ini dia Prawira Zain, putri dari keluarga Prawira," jawab Deden. "Dia Arsiti Prawira, Mas. Namaku tidak sesingkat nama almarhumah kakak dan adikku," protes dia kepada Deden. Kedua mata Deden langsung membola ketika mendapat protes dari dia. Wanita itu kini sedang melayangkan tatap sengitnya ke arah Deden. Sementara Fikri mulai tertawa pelan karena akhirnya Deden mendapat tatapan sengit yang menjadi ciri khas dia jika sedang kesal. "Oh, dia adalah dia yang dulu suka lari-lari bersama Ayu Drida sambil bawa sapu lidi toh. Jadi dia sekarang akan tinggal di sini lagi?" tanya Zainal lagi. Tatapan sengit dia kini beralih kepada Zainal. "Mas Zain, tolonglah, jangan bahas-bahas aibku saat masih kecil, Mas. Mas Zain tentu tidak mau kalah aibnya aku buka di depan Mas Deden dan Mas Fikri kan?" ancam dia. "Loh, kok kamu bisa tahu siapa namaku? Memangnya kamu masih mengenali siapa aku? Ya setelah 12 tahun tidak bertemu," heran Zainal. "Siapa yang bisa lupa sama Mas Zain? Kalau dulu setiap hari Ayu selalu saja membahas soal Mas di depanku dan Rida. Mas Zain adalah orang yang Ayu suka sejak baru masuk SMP. Memangnya sampai detik ini Ayu belum pernah bilang soal perasaan terhadap Mas Zain gitu?" tanya dia. Wajah Zainal memerah dalam sekejap usai mendengar fakta tersebut dari mulut dia. Bahkan Fikri dan Deni ikut ternganga dan hanya bisa saling menatap satu sama lain dalam diam. Pada saat itulah dia tersadar bahwa dirinya telah membuka rahasia Ayu, padahal Ayu belum pernah bilang apa-apa kepada Zainal. "Oh, iya. Mas Zain bisa rahasiakan hal barusan. Aku takut Ayu marah kalau sampai dia tahu bahwa aku sudah membocorkan rahasianya secara tidak sengaja kepada Mas Zain. Mohon Dian." Boleh Dek, tapi dengan satu syarat." Zainal pun tersenyum menyebalkan.
Dia benar-benar hanya bisa pasrah ketika Zainal menuntutnya untuk membayar apapun yang dipesan oleh pria itu di warung makan. Fikri ikut memesan mie ayam seperti yang Zainal lakukan, sementara Deden hanya memesan jus sisak. "Kalian yakin nggak mau makan?" tanya Zainal. "Aku sudah makan di rumah, Mas, dan sekarang masih kenyang. Makanya aku hanya memesan jus alpukat," jawab dia apa adanya. "Kalau kamu, Den?" "Aku juga sudah makan, Mas Zain. Makanlah. Jangan sampai mie ayam yang kamu pesan itu menjadi dingin gara-gara bicara terus," saran Deden. Zainal pun segera memakan mie ayam miliknya. Fikri juga lebih fokus pada makanan daripada hal lain. Deden kini menatap ke arah dia yang baru saja meletakkan gelasnya usai meminum berapa teguk jus alpukat. "Kamu sudah tidak terlihat semarah tadi. Aku lihat kamu tampaknya benar-benar tidak bisa menahan amarah ketika menghadapi genderuwo yang datang di lantai 2 rumahmu," ujar Deden. Zainal berhenti makan secara mendadak ketika mendengar yang dikatakan oleh Deden kepada dia. Fikri yang sudah tahu dia memiliki kemampuan seperti yang Deden miliki hanya diam saja dan tetap fokus pada makanannya, meski Zainal memberi kode untuk mendapat penjelasan. "Genderuwo itu menatapku seolah aku adalah manusia yang lemah. Dia bahkan menertawai aku ketika aku mengusirnya. Maka dari itulah aku marah besar dan memberikan pelajaran padanya untuk tidak meremehkan aku. Aku paling tidak suka diremehkan oleh makhluk-makhluk halus itu. Makanya Mas Deden bisa melihat betapa marahnya aku ketika sedang mengejarnya," jelas dia. Deden mengubah posisi duduknya agar jauh lebih nyaman. Tatapannya terlihat begitu serius, terarah kepada dia. Namun dia tetap sesantai biasanya saat balas menatap Deden. "Katakan, bagaimana cara kamu lakukan sehingga bisa mengusir makhluk halus dari rumahmu? Selama ini aku hanya bisa melihat keberadaan mereka, tapi tidak pernah tahu kalau mereka juga bisa diusir. Aku dengar dari Fikri, kamu tadi mengusir kuntilanak yang selalu datang ke ambang pintu dapur. Jadi hari ini totalnya sudah 2 kali kamu mengusir makhluk halus yang datang ke rumahmu." Deden mengungkapkan rasa penasaran. Dia pun tersenyum. "Semua orang bisa melakukannya, Mas. Bahkan Mas Deden sekalipun jika Mas mau belajar. Aku tidak pernah melakukan hal berlebihan untuk bisa mengusir makhluk halus yang aku hadapi. Aku hanya memerlukan media air dan membaca doa. Setelah itu, aku hanya perlu menyiramkan air yang sudah kubacakan doa ke arah makhluk halus yang ingin aku usir. Setelah itu mereka akan pergi dengan sendirinya dan insya Allah tidak akan kembali lagi. Tapi aku rasa Mas Deden tahu sendiri kalau di rumahku ada banyak sekali makhluk halus yang terus berdatangan dan sering mengganggu penghuni rumah. Jadi sudah jelas usahaku masih belum sebanding dengan keadaan yang harus aku hadapi." Zainal kini paham dengan poin penting pembicaraan kedua orang tersebut. Dia ternyata memiliki kemampuan yang sama seperti yang Deden miliki untuk melihat makhluk halus. Bahkan tampaknya Deden sudah memastikan sendiri hal tersebut, sehingga menanyakan bagaimana cara dia mengusir makhluk halus yang dihadapinya. Deden mungkin merasa heran mengenai perkara yang saat itu, karena pria tersebut tidak pernah bisa mengusir makhluk halus yang dilihatnya selama ini. "Kalau boleh jujur, aku kembali pulang ke sini karena sebuah alasan," ujar dia kembali buka suara. Kini bukan hanya Deden yang menatap ke arah dia, Fikri dan Zainal pun juga ikut menatapnya, karena ingin tahu soal alasan kepulangan dia ke desa Benowo setelah 12 tahun berlalu. "Sebelum almarhumah ibuku meninggal 3 hari lalu, beliau berpesan padaku agar tidak pernah kembali ke rumah lama
milik keluarga kami. Dia bilang padaku, jangan pernah pulang ke sana jika kamu tidak mau mati sia-sia. Pada saat itu aku langsung kepikiran soal rahasia yang selama ini disembunyikan dariku. Seluruh anggota keluargaku yang sudah meninggal tahu betul apa masalahnya sebenarnya, dan hanya aku yang tidak tahu apa-apa sampai detik ini. Jadi, aku mengabaikan pesan yang almarhumah ibuku katakan sebelum meninggal dan bertekad pulang ke sini demi mencari tahu apa yang dirasakan dariku sebenarnya, ungkap dia. Fikri mendadak tersedak usai tahu mengenai alasan dia kembali pulang ke desa Bonowo. Pria itu dengan panik langsung meminum es teh dari gelas miliknya tanpa berani menatap ke arah dia. Melihat gelagat Fitri saat itu, dia tahu bahwa akan ada lagi yang menghalangi dirinya untuk mencari tahu keberadaan yang disembunyikan oleh keluarganya. Wah, tampaknya aku akan melalui kesulitan yang baru. Mas Fikri tampaknya akan berusaha mati-matian mencegahku mencari tahu, sindir dia. Deden dan Zainal pun saling menatap satu sama lain di tengah kecanggungan antara Fikri dan dia. Fikri kini kembali menatap dia setelah berusaha menghindari wanita itu beberapa saat lalu. Maaf non, aku hanya tidak ingin non dia. Rumah dan seluruh anggota keluargamu itu dikutuk oleh seseorang Orang yang mengutuk adalah orang yang memusuhi almarhumah kakek dan almarhumah nenekmu, tutur Zainal. Kedua mata Fikri langsung membola dalam sekejap dan tatap tajamnya terarah kepada Zainal. Zain, kenapa kamu malah membocorkan hal itu pada non dia? Fikri menumpahkan kekesalannya. Mau sampai kapan kamu membantu menyembunyikan faktanya, Fik? Kalau kita tidak memberitahu dia, maka dia akan mencari tahu sendiri sampai dia mendapatkan jawabannya. Kamu mau melihat dia berusaha sendiri mencari jawaban sampai akhirnya nanti akan terjadi sesuatu padanya. Kamu sudah lihat sendiri kalau tadi dia sampai memecahkan kaca jendela di lantai 2 hanya karena berusaha mengejar genderuwo yang datang membuatnya marah. Mau sejauh apa kamu biarkan dia terombang-ambing tanpa arah, Fik? Mau selama apa kamu biarkan dia tidak tahu apa-apa? Sementara kita tidak pernah tahu apa yang sedang mengincarnya saat ini, tanya Deden. Dia menghabiskan jus alpukatnya lalu bangkit dari kursi yang tengah ia duduki. Oke, kalau begitu terima kasih atas informasinya soal rahasia yang dirahasiakan dariku, Mas Zain, Mas Deden. Aku duluan. Aku akan bayar semua yang kalian pesan. Pamit dia. Non, tunggu sebentar. Kita pulang sama-sama, cegah Fikri. Aku belum mau pulang, Mas Fikri. Kalau Mas Fikri mau pulang duluan, pulanglah duluan. Aku ada tujuan lain yang harus kudatangi, balas dia serasa berjalan menjauh menuju meja kasir. Makanan dan minuman yang dipesan oleh ketiga pria itu belum habis. Dia tahu persis kalau mereka tidak suka buang-buang makanan atau minuman. Jadi dirinya jelas punya kesempatan untuk pergi tanpa bisa dicegah. Dia segera menaiki taksi online yang sudah dipesannya diam-diam sejak tadi. Ketika Fikri, Zainal, dan Deden menyusul langkahnya keluar dari ruang makan, jejak wanita itu sudah tidak lagi terlihat oleh mereka. Non dia selalu saja seperti ini dan tidak pernah berubah, sesal Fikri sambil mengacak rambutnya. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.